Tanah adalah tempat tumbuhnya aneka tanaman yang menghidupi manusia. Karena itu, tanah harus dijaga dan ditingkatkan produktivitasnya secara lestari, agar tetap mampu menopang produksi secara optimal. Pengolahan tanah yang baik dan teratur dapat memperbaiki kesuburan fisik tanah. Sementara, pupuk dan pemupukan merupakan hal penting dalam proses budidaya pertanian. Tetapi pemakaian pupuk kimia yang berlebihan dan dilakukan secara terus-menerus tanpa diimbangi dengan pupuk organik terbukti merusak kesuburan fisik dan biologi tanah. Sebab pupuk organik dapat meningkatkan kesuburan kimiawi, kesuburan fisik, dan kesuburan biologi tanah. Oleh sebab itu, petani disarankan untuk menggunakan pupuk organik sebanyak mungkin dan mulai mengurangi penggunaan pupuk kimia. Apalagi pupuk kimia saat ini semakin mahal dan ketersediaannya semakin langka. Selama ini usaha peternakan di samping menghasilkan daging, susu, dan telur, juga menghasilkan limbah berupa feses, urin, maupun sisa pakan. Limbah-limbah ternak ini sering dianggap tidak berguna dan tidak jarang menimbulkan masalah bagi lingkungan. Karena itu, PT Lembah Hijau Multifarm menawarkan sebuah solusi, mengolah limbah peternakan menjadi pupuk organik berkualitas yang dikenal dengan nama Green Valley Fine Compost. Pemanfaatan Stardeck atau Microba Starter Decomposer memungkinkan limbah ternak terdekomposi dengan sempurna. Bahan-bahan untuk membuat pupuk organik Green Valley Fine Compost adalah limbah atau kotoran ternak sebanyak 83% atau 830 kg per ton bahan, abu organik sebanyak 10% atau 100 kg per ton bahan, serbuk gergaji sebanyak 5% atau 50 kg per ton bahan, kalsit atau CaCO3 atau dolomit sebanyak 2% atau 20 kg per ton bahan, dan Stardeck sebanyak 0,25% atau 2,5 kg per ton bahan. Tempat proses pembuatan kompos adalah bangunan terbuka dan berlantai tanah. Yang penting ternaungi sehingga aman dari guyuran hujan dan sinar matahari langsung. Cara pembuatan pupuk organik Green Valley Fine Compost. Limbah ternak yang diambil dari bak penampungan ditiriskan di tempat penirisan untuk mendapatkan bahan baku dengan kadar air 60%. Kotoran ternak yang sudah ditiriskan tersebut kemudian diratakan dengan ketebalan kurang lebih 20 cm. Di atasnya secara berturut-turut ditaburkan Stardeck, kalsit atau dolomit, abu organik, dan serbuk gergaji secara merata. Penyusunan bahan-bahan ini dilakukan secara berlapis-lapis sehingga mencapai ketinggian minimal 1,5 meter. Sudah disusun selanjutnya dicampur sampai homogen dengan cara disisir dari atas ke bawah, lalu ditumpuk hingga mencapai ketinggian 1,5 meter dan didiamkan selama 1 minggu atau 7 hari. Tahap aerasi dan homogenisasi. Guna mengefektifkan kerja bakteri pengurai, suplai oksigen atau aerasi dilakukan dengan cara melakukan pembalikan setiap 7 hari atau 1 minggu sekali sebanyak 4-5 kali. Langkah ini juga dimaksudkan untuk lebih menghomogenisasi bahan baku. Limbah ternak yang terdekomposisi dengan sempurna akan berwarna coklat kehitaman, bau kotoran ternak hilang, tekstur remah, suhu 30 derajat Celcius, dan kadar airnya kurang lebih 40%. Untuk mendapatkan bentuk yang seragam dan memisahkan dari bahan-bahan ikutan yang tidak diperlukan, pupuk organik yang sudah matang lalu disaring.
Sementara untuk memudahkan pengangkutan maupun pemasarannya, pupuk organik sebaiknya dikemas. Potensi besar dari limbah agroindustri yang dapat dimanfaatkan untuk pupuk organik antara lain adalah limbah pabrik gula berupa blotong dan kulit buah kakao. Dosis pupuk organik Green Valley Fine Compost yang direkomendasikan PT Lembah Hijau Multifarm untuk tanaman padi 1-1,5 ton per hektar yang ditaburkan merata maksimal 7 hari setelah tanam. Untuk tanaman kacang tanah 1 ton per hektar sebagai penutup bibit. Untuk tanaman lombok atau cabai, 250 gram per tanaman sebagai pupuk dasar dan penutup lubang tanam. Tanaman tomat, 200 gram per tanaman sebagai penutup lubang tanam. Kol bunga atau bunga kol, 40 gram per tanaman juga sebagai penutup lubang tanam. Luncang atau daun bawang, 200 gram per tanaman. Semangka dan melon 200 gram per tanaman. Cara aplikasinya tabur merata pada saat pengolahan tanah. Wortel memerlukan 2 ton per hektar sebagai penutup biji. Tanaman jeruk memerlukan 5-10 kg per tanaman. Pemberiannya 2 kali dalam 1 tahun. Aplikasinya ditabur pada tajuk terluar.